tanya beberapa hal nih Tante. Aku mau nanya, apa itu prioritas? Oke, prioritas itu bicara tentang apa atau siapa yang terutama dalam hidup kita. Prioritas itu kalau aku bisa bilang itu kayak warisan yang Tuhan kasih buat gereja ini ya, bahwa prioritas itu sebenarnya adalah lordship-nya kita. Ya, di Kisah Rasul 2 ayat 36 ya dikatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Banyak orang mau terima Yesus nggak sebagai juru selamat? Mau. Tapi apakah mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadi bos, menjadi otoritas tertinggi dalam hidupmu? Nggak semua orang mau. Padahal Alkitab bilang, waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang namanya bicara tentang Lordship. Lordship itu apa? Lordship itu adalah menjadikan Tuhan sebagai Tuan, bos. Alkitab ini menjadi bos untuk semua area hidupmu. Prioritas ini adalah bagian dari Lordship-nya kita. Ini yang sebenarnya kita bilang Lordship kita sehari-hari itu ini. Oke Tante, untuk pertanyaan kedua, kenapa sih urutan prioritas itu ketuhanan, keluarga, panggilan, pekerjaan, dan Oke. Karena pertama, tadi kita bicara mengenai lordship, ya, ketuhanan. Ketuhanan itu apa? Menjadikan Tuhan, menjadikan Yesus, menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Jadi, kalau kita bicara ketuhanan, ini kita bicara apa pertama? Kita bicara dulu hubungan sama Tuhan. Nggak mungkin bilang mau taat sama Tuhan kalau nggak punya hubungan sama Tuhan. Jadi ini kita letak sebagai fondasi, sebagai dasar buat kehidupan kita sehari-hari, ketuhanan. Kemudian kalau kita bicara yang kedua, keluarga. Ya. Kenapa keluarga? Setelah ketuhanan, keluarga ini penting sekali. Kenapa? Waktu kita sudah menikah, kita punya anak. Ya, anak-anak kita adalah anak-anak ilahi. Yang Tuhan nggak sembarangan meletakkan keturunan buat keluarga kita, tapi Tuhan mau dalam keluarga kita ada keturunan ilahi. Dan kita nggak mau, kita kasih contoh ya, seperti Imam Eli, ya, dia tidak mendidik anak-anaknya, dia tidak mengimpartasikan roh yang takut akan Tuhan kepada anak-anaknya, hati yang takut akan Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga akhirnya Imam Eli kehilangan anak-anaknya. Nah, kita nggak mau seperti itu, kita mau belajar di firman Tuhan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang daripada Tuhan, keturunan ilahi, sehingga kemudian keluarga ini sangat penting. Kalau keluarga ini tidak dengan sengaja dibangun, keluarga ini akan hancur dengan sendirinya. Karena itu keluarga ini harus dibangun sesuai dengan landasan firman Tuhan. Karena itu kemudian prioritas nomor 2 kita adalah keluarga. Nah, bagaimana dengan panggilan? Ini nih ceritanya nih. Kenapa sih harus panggilan duluan, bukan pekerjaan duluan nih? Nah, kenapa? Karena begini saudara, kalau kita nggak meletakkan panggilan duluan nih ya, kita pasti akan kejarnya apa? Yang namanya manusia, ya. Kita tuh apa? Pasti kejarnya duit. Kita pasti kejarnya kesenangan. Oke, nah Alkitab kasih kita contoh. Timotius 1 ayat 9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudusnya. Jadi Tuhan bukan cuma menyelamatkan kita saja, tetapi Tuhan punya panggilan buat hidup kita. Di sini, kalau kita nggak kejar panggilan ini, ya, yang terjadi adalah biasanya kita akan kejar money. Di Alkitab memberi kita contoh yang jelas. Ya, waktu Abraham, Tuhan memanggil Abraham keluar dari rumah ayahnya. Di Kejadian 12 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan memanggil Abraham, padahal waktu itu dia nggak ngerti negerinya, ya, dia nggak punya sanak saudara, dia nggak punya rumah saudara apa-apa, dia nggak punya bayangan sama sekali, bahkan nggak punya Alkitab. Tapi dia hanya mau modal apa? Dia mau taat kepada panggilan Tuhan. Dan Abraham pergi, dia ikut apa yang Tuhan mau dia lakukan. Ya, dia ikutin panggilan Tuhan. Kita belajar dari sini. Kemudian di tanah yang Tuhan suruh dia pergi, Abraham memperoleh Ishak.
Oke. Walaupun Tuhan bilang nanti dia akan menjadi banyak bangsa, dia nggak lihat banyak bangsa itu. Tapi kita bisa lihat ya keturunan Abraham. Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah kita adalah Allah yang begitu rindu memberkati kita bergenerasi. Nah, kita mau belajar lagi dari cerita Alkitab tentang Lot. Lot, ini bicara mengenai orang percaya. Lot itu adalah orang percaya. Tapi Lot itu dia memilih pergi ke tanah yang banyak duitnya, padahal di situ orang-orang di situ semua nggak takut sama Tuhan. Dia nggak ngerti yang namanya kejar panggilan. Yang Lot tahu adalah kejar uang. Apa yang terjadi kemudian? Anak-anaknya tidak bisa mendapatkan iman ayahnya. Kenapa? Karena pengaruh kota itu begitu kuat merusak iman anaknya dan juga iman istrinya. Akhirnya Lot kehilangan istrinya. Istrinya menjadi tiang garam. Kenapa? Karena istrinya sebenarnya nggak percaya sama Tuhan. Dan dia kehilangan anak-anaknya. Dan yang lebih parah lagi, ya, saudara kalau baca Alkitab kita sama-sama tahu bahwa anak-anaknya membuat mabok ayahnya dan kemudian dari situ mereka mendapat keturunan yang sebenarnya itu tidak dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena ayah tidur dengan anak. Efeknya akhirnya lahirlah Bani Moab dan Bani Amon yang kedua suku itu sama-sama tidak percaya kepada Tuhan. Suku-suku penyembah berhala. Saudara, kita bisa lihat dari dua cerita ini. Abraham waktu dia mengejar panggilannya, maka Allah memberkati dia dengan berkat bergenerasi. Sementara Lot, dia tidak mengejar panggilannya, tapi dia mengejar kesenangan duniawi. Pada akhirnya dia kehilangan segalanya. Jadi kita bisa lihat di sini betapa pentingnya buat kita mengejar panggilan di atas pekerjaan dan hobi kita. Jadi berikutnya baru pekerjaan dan berikutnya baru kita bicara hobi. Hobi ini bicara apa? Ini bicara mengenai ya hobi kita ya. Kemudian hal-hal yang kita senangi lah ya, me time seperti itu. Sepenting apa sih punya prioritas yang benar? Oke, thank you pertanyaannya. Alat ini akan bantu kita melihat sepenting apa kita punya prioritas yang benar. Oke. Seandainya tadi prioritasnya salah, oke, kita meletakkan pekerjaan, misalnya nih ya, pekerjaan ini penting, oh ini kan uang itu penting, zaman sekarang siapa sih yang butuh uang gitu ya, bisa ngomong seperti itu. Oke, jadi kerjaan itu penting, letak di sini. Oke. Saudara lihat seperti ini. Kalau tadi kita letak begini ya, ini cukup kuat ya, benar ya? Oke. Bagaimana kemudian kalau kita letakkan banyak orang saking sibuknya cari uang sampai ke gerejanya bolong-bolong, sampai kemudian ke selnya juga bolong-bolong, baca firman mungkin kalau sempat, doa ya doa makan, doa mau tidur gitu ya. Oke, apa yang terjadi kalau kemudian misalnya ya, aku kasih contoh, kerjaan ini begitu penting, it's about money, zaman sekarang siapa sih yang nggak butuh money? Oke, kita letak seperti ini saudara. Oke, saudara, ini bicara apa? Ini kita bilang kalau orang membangun rumahnya di atas pasir, bukan di atas batu, saudara. Apa yang terjadi? Tuhan nggak janji bahwa tidak ada badai, tidak akan ada hujan. Oke, kita lihat saudara, waktu badai, oh my goodness. Oke, saudara bisa lihat, waktu prioritasnya salah, maka rumah yang saudara bangun tidak akan kokoh. Rumah ini tidak akan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Saudara bisa lihat ya contohnya ya. Jadi tadi ditanya betapa pentingnya prioritas, ya penting sekali. Penting sekali supaya rumah yang kita bangun itu kokoh, walaupun datang badai, walaupun datang hujan, maka rumah itu tidak akan goyah. Tadi saya kasih contoh pekerjaan ya, yang di bawah ya. Saudara kebayang kalau hobi yang di bawah? Oh, saudara coba lihat deh. Kebayang nggak saudara? Apa yang terjadi? Ini aja saya harus pegang nih. Rumahnya akan sangat gampang roboh.
Jadi kalau ditanya seberapa penting punya prioritas yang benar bagi kita, saya bilang ini sangat penting sekali. Dan tahukah saudara, prioritas yang benar setiap hari itu sebenarnya membantu ya, banyak sekali masalah hidup kita sebenarnya bisa diselesaikan dengan prioritas yang benar. Tetapi waktu kita punya prioritas yang salah, masalah pasti terjadi. Banyak sekali masalah akan terjadi, saudara. Saudara, misalnya tadi kita mengutamakan hobi, ya, otomatis akan terjadi masalah keluarga. Karena apa? Hubungan dengan anak, dengan istri itu pasti masalah. Ya. Kemudian akhirnya kita nggak kejar Tuhan, misalnya saudara ya. Jadi kalau ditanya berapa pentingnya punya prioritas yang benar, penting sekali.